Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kami sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, pengertian dari ideologi, yakni secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yakni ideo dan logos. Idea yang berasal gagasan, cita-cita atau konsep. Logos yang berarti pemikiran. Jadi, secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli, seperti Dr. Andes Murdiono yang mengemukakan bahwa ideologi adalah system of ideas, akan mensistematiskan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Kemudian, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga memiliki fungsi, yaitu bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia dan memberikan wawasan dan makna bagi rakyat, serta juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman baik dalam suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian, dari ideologi negara, terdapat beberapa macam-macam yang dapat kita bagikan. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya, seperti dari asal katanya yaitu liberal yang berarti kebebasan. Kemudian ada sosialisme atau komunisme. Sosialisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi suatu pihak yang sangat berlebihan dan di lain pihak-pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan sama rata sama rasa. Yang selanjutnya yaitu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menitik beratkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara harus memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini, nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu nasionalis kewarganegaraan, nasionalis etnis, dan nasionalis romantik. Nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa negara
merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negara. Nasionalis etnis menitikberatkan kepada budaya dan etnis sebagai komponen yang berperan dalam suatu negara. Sedangkan nasionalis romantik adalah suatu kondisi di mana budaya, ras, dan etnik sebagai sumber kebenaran politik. Kemudian yang selanjutnya ada kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ciri-ciri ideologi kapitalisme yakni kebebasan warga negara dijunjung tinggi, warga negara bebas melakukan apa saja asalkan tidak melanggar tertib hukum. Negara hanya bertindak sebagai pengawas jalannya tertib hukum dan mengesampingkan nilai-nilai agama sehingga melahirkan sekulerisme atau paham yang memisahkan agama dengan negara. Kemudian yang selanjutnya ada fasisme. Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Ciri-cirinya, pemerintahan bersifat otoriter dan totaliter, sistem pemerintahan satu partai, negara dijadikan alat permanen untuk mencapai tujuan negara, mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elit dan massa. Kemudian yang terakhir yaitu membenci kemerdekaan berbicara dan berkumpul. Ideologi yang selanjutnya ada anarkisme. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administrasi, anarki berarti koordinasi dan pengelolaan tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik, dan administratif. Ideologi yang selanjutnya yaitu ada ideologi demokrasi. Secara luas, demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dan kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kata kratos yang artinya pemerintahan. Ada beberapa macam praktek demokrasi yang dilaksanakan di berbagai negara saat ini, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, serta demokrasi yang memiliki referendum dan inisiatif rakyat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila. Tentu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang memiliki arti asas atau prinsip. Sebagaimana namanya, Pancasila memiliki 5 poin dasar yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai tindakan. Isi dari kelima sila tersebut yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut isinya sudah mengalami revisi dan melalui berbagai pertimbangan matang agar dapat menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara dengan baik. Apapun yang terjadi di masyarakat, sebenarnya dalam kembali lagi pada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, karena sudah ada banyak yang dapat dijelaskan dari kelima pasal tersebut. Apalagi sudah banyak butir pengamalan Pancasila yang diturunkan dari dasar negara tersebut. Sebenarnya, ideologi memiliki ciri-ciri yaitu menjadi derajat yang tinggi sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara.
Selain itu, ideologi juga mewujudkan asas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia, dan pandangan hidup dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi dari ideologi yaitu sebagai kekuatan untuk memberikan semangat serta motivasi pada individu, masyarakat, serta bangsa dan bernegara dalam menjalani kehidupan serta mencapai tujuannya. Sarana dalam memformulasikan serta mengisi kehidupan manusia yang secara individu, jembatan pergeseran dari kendala dan kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda agar kehidupan dapat berjalan tetap selaras dan tentram. Adanya ideologi yang tepat untuk sebuah negara memang menjadi hal yang sangat penting karena sebagai pedoman hidup tentunya juga akan mempengaruhi berbagai kondisi di negara tersebut. Namun, memang seringkali pada generasi saat ini terutama, makna dari ideologi ini sudah mulai dilupakan dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memicu banyaknya masalah di kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika ideologi sudah dibuat berdasarkan pemikiran matang bisa dijalankan dengan baik dan benar. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila diantaranya membentuk identitas atau ciri bangsa Indonesia, mempersatukan bangsa Indonesia, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial, dan sebagai pembentuk solidaritas atau kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila yaitu: pertama, nilai dasar. Pada nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 2. Nilai instrumental. Nilai instrumental memberikan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis. Realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengamalan bersifat nyata dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pentingnya ideologi bagi suatu negara. Pentingnya ideologi dilihat dari fungsi dan peranannya, makna dan arti ideologi bagi suatu negara, bangsa, adalah sesuatu memiliki fungsi sebagai pandangan hidup dan sebagai petunjuk arah semua dalam kehidupan hidup serta penghidupan bangsa di berbagai aspek-aspek atau bidang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara singkat, ideologi memiliki peran yang sangat penting sebagai tolak ukur pedoman dan panduan hidup dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga integrasi bangsa dapat dijaga dan disintegrasi bangsa dapat dihindari. Ideologi suatu negara sangat penting karena sangat bermakna dalam bagi suatu negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara dapat disimpulkan dalam beberapa poin-poin antara lain sebagai berikut. Pertama, negara mampu membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain
serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi dapat mempersatukan orang dari seluruh pandangan hidup atau berbagai ideologi. Ideologi mempersatukan orang dari seluruh agama. Ideologi memiliki arti yang penting karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Upaya penggagalan ideologi Pancasila. Upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup adalah 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, bisa disebut dengan PKI. Dan yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau bisa disebut Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, pemerintahan revolusioner RI atau bisa disebut Perjuangan Rakyat Semesta. Yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Dan keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 bubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad menentukan nasib bangsa sendiri yang baru lepas dari belenggu penjajahan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman baik dari luar atau dalam negeri. Upaya penggagalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sebagai berikut. Pemberontakan Partai Komunis yang dipimpin oleh Musso terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Kedua, pemberontakan Darul Islam, bisa disebut juga dengan Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam, dan Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuannya membentuk negara sendiri, berdiri pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS dikalahkan di Ambon oleh militer Indonesia pada November 1963. Konflik Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pengungsian pemerintahan, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketiga, pemberontakan pemerintah revolusioner RI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinagara dan Venje Sumwal, berdiri pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi, berupa bentuk koreksi pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin Presiden Soekarno. Soekarno tidak dapat lagi memberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintahan pusat dianggap pelanggar undang-undang sehingga pembangunan daerah terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan. Timbul inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) merupakan misi yang didirikan oleh Kapten Knil, yaitu Raymond Westerling. Didirikan pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani.
APRA melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah RI pada tanggal 23 Januari 1950, berhasil menduduki wilayah Bandung dan menewaskan beberapa tokoh bangsa. Tokoh bangsa yang tewas adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono X dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Kudeta yang dilancarkan Westerling gagal dalam melarikan diri ke Singapura. Republik Indonesia Serikat cepat bubar dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang kelima, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Republik Indonesia. Berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Anggota hasil pemilu konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959, dekret presiden 5 Juli 1959. Isi dekret presiden 1959 adalah membubarkan Badan Konstituante Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Sementara tahun 1950 tidak berlaku. Segera dibentuk MPRS dan DPAS. Dasar negara tetap menjadi Pancasila. Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan kita kebebasan, asalkan menyaring mana yang baik dan benar agar tidak melanggar nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan bersikap sewajarnya atau positif mengenai dasar negara kita Pancasila. Sikap-sikap tersebut dapat kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, bahwa setiap warga sudah seharusnya mempunyai cara berpikir, sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ideologi Pancasila terbuka, sehingga senantiasa mendudukan manusia sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketiga, menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia pada sifat ideologi Pancasila terbuka yang mengharuskan setiap warga negara wajib mempertahankan ketuhanan dan tegak kokohnya NKRI. Keempat, menjunjung tinggi nilai permusyawaratan atau perwakilan yang dimaknai untuk perwujudan kehendak seluruh rakyat. Kelima, menjunjung tinggi nilai keadilan sosial pada sifat ideologi Pancasila terbuka untuk terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya, menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif terhadap Pancasila merupakan sikap perilaku yang baik dan mendukung terhadap nilai-nilai Pancasila, serta berupaya melestarikan dan mempertahankan Pancasila baik sebagai ideologi bangsa, dasar negara, maupun pegang hidup bangsa. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke-1. Pertama, melaksanakan ibadah agama tepat waktu. Kedua, memperdalam ajaran agama melalui ceramah keagamaan dan pendidikan agama. Berikutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kedua. Pertama, saling mencintai dan menghargai antar sesama manusia. Kedua, menjunjung tinggi dan menaati peraturan atau norma yang berlaku. Selanjutnya, perilaku contoh yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketiga. Pertama, selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua,
turut menjaga rasa kekeluargaan dan keharmonisan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah. Untuk berikutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila keempat. Yang pertama, mengutamakan musyawarah atau diskusi dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua, tidak memaksakan kehendak dalam kepentingan bersama. Untuk selanjutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kelima. Yang pertama, berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan. Dan yang kedua, bertutur kata, berpenampilan, dan berperilaku yang sederhana dan sewajarnya. Sikap positif terhadap Pancasila perlu ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, masyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh seluruh komponen bangsa baik sebagai rakyat maupun aparat pemerintahan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila.